Engkau ya Tuhan Yesus. Karena itu buka hati pikiran kami saat kami belajar dari kehidupan Markus dan juga Barnabas yang memberikan dampak besar bagi sejarah gereja sampai hari ini. Dan kami rindu bahwa hidup kami pun berdampak dan mempunyai sejarah yang indah di dalam pengenalan kami akan Tuhan dan membawa banyak orang untuk juga dapat mengenal akan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu ya Bapa. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang di gereja dan juga di rumah, masing-masing dimanapun berada. Saat ini kita bicara tentang Markus pelayanan menjadi berkat karena bimbingan Barnabas memang. Saya tidak masukkan Barnabas supaya tidak terlalu panjang di situ, tetapi poinnya memang sangat kuat. Berabad-abad Markus dilecehkan sebenarnya di gereja. Banyak orang tidak mau mengutip Markus. Bahkan Injil Markus juga jarang dibaca. Yohanes iya, Matius iya, Lukas iya. Kenapa udah paling sedikit? Terus dampaknya cuma kegiatan-kegiatan dan gitu ya. Terus aja ada. Yang diingat ya itu lari telanjang gitu ya. Meninggalkan pelayanan. Itu yang banyak muncul. Baru setelah abad ke-19 lah seorang yang mengeksposisi, mengeksegese Markus dan mulai memperlihatkan betapa luar biasanya pribadi ini menjadi pelayan yang menjadi berkat. Dan juga lama saya tidak mengerti bertahun-tahun mengapa kalau gereja-gereja di Venesia gitu, entah Katolik, entah Koptik, Ortodoks atau di Mesir ada gambar singanya gitu ya. Kan singanya singa terbang lagi, seperti penglihatan Yeskiel, kerub, gitu, yang berwajah singa, memang. Gitu. Nah, kita sudah membaca tadi firman Tuhan dari Kisah Rasul 15, namun kita baca sekali lagi dari ayat yang ke-35 supaya konteksnya jelas. Mengapa banyak orang terjebak melihat kehidupan pribadi Markus dan juga Barnabas, yang boleh dikatakan ini ayat-ayat terakhir dalam Kisah Para Rasul di mana nama Barnabas disebut dan setelah itu hilang dari percaturan. Kesannya pelayanan yang ada di Asia atau dalam Kisah Para Rasul. Dalam Kejadian 15, Kisah Rasul pasal 15, kita lihat peristiwa perselisihan antara Paulus dan Barnabas dari ayat 35 sampai ayat yang ke-41 saya bacakan, karena tadi kita sudah fokus di ayat yang ke-36, 37 atau 37, 38. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa lama di Antioquia. Mereka bersama-sama dengan banyak orang lain mengajar dan memberitakan firman Tuhan. Tetapi beberapa waktu kemudian berkatalah Paulus kepada Barnabas, baiklah kita kembali kepada saudara-saudara kita di setiap kota, di mana kita telah memberitakan firman Tuhan untuk melihat bagaimana keadaan mereka. Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus. Tetapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam sehingga mereka berpisah dan Barnabas membawa Markus juga sertanya berlayar ke Siprus. Tetapi Paulus memilih Silas dan sesudah diserahkan oleh saudara-saudara itu kepada kasih karunia Tuhan, berangkatlah ia mengelilingi Ria dan Kilikia sambil meneguhkan jemaat-jemaat di situ. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan, merenungkan dan melakukannya dalam hidup lepas hari. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Barnabas adalah senior daripada Paulus. Barnabas juga adalah orang yang mempertaruhkan nyawanya untuk menggaransi bahwa Paulus dapat dipercaya saat diterima oleh murid-murid di Yerusalem yang semua rasul menolak. Barnabas yang menggaransi. Dan Barnabas juga sekarang yang membela
Markus. Memang ini sepupunya, walaupun di sini dibilang kemenakan, sebetulnya itu lebih tepat sepupu. Karena itu dalam bahasa Indonesia sehari-hari di Alkitab itu dikatakan sepupu Barnabas. Markus banyak tidak dikenal. Kita akan belajar bagian-bagian ini menjadi sangat menarik. Oleh karena apa? Karena di Alkitab, ya, orang yang meninggalkan pelayanan, kalau militer dianggap desersi, gitu ya, sudah dianggap nggak level. Bahkan Paulus bilang nggak level, ikut tim gue. Gitu. Bayangkan itu, nggak bisa. Kalau Markus tipikal orang yang fix minded, artinya kalau gagal, ya udah all or nothing gitu ya. Dia tersinggung, dia down dan mutung, nggak mau pelayanan lagi, selesai sudah. Tapi ternyata Markus walaupun dilecehkan seperti itu dan dia juga mengakui, karena hanya di Injil Markus ada peristiwa yang ditulis, ada seorang muda yang mau ditangkap kabur dan pakaiannya ditarik sehingga lari. Ya, telanjang itu bukan telanjang mulut karena ada pakaian dalam masih, cuma jubahnya yang ditarik gitu ya. Itu yang banyak diingat. Nah, kita coba lihat siapa Markus. Next. Ini nggak jalan ya. Sudah nggak ada. Oke. Nah, yang pertama dulu bro. Ya, nama Yohanes Markus. Ayahnya Aristopolos. Nama ibunya Maria. Lahir tanggal 5 Masehi di Kirene, Pentapolis. Oke, nah jalan. Thank you. Di Pentapolis sekarang Libya, Afrika Utara. Meninggal tanggal 25 April 68 Masehi. Nggak ada di Alkitab, dan di gereja Protestan juga hampir nggak ada. Ini catatan tradisi gereja Ortodoks, khususnya Koptik, yang memang didirikan awalnya dari pelayanan Markus. Jadi sangat luar biasa, karena ia sepupu Barnabas, salah satu murid yang terkenal. Sebagai seorang Lewi harusnya nggak punya tanah, tapi ternyata kaya raya, dia punya tanah, gitu ya. Dan dia jual untuk apa? Jemaat yang miskin, yang kekurangan makan, yang punya banyak kebutuhan, sehingga Ananias Safira juga ikut-ikutan, yang akhirnya fatal. Barnabas lah orang yang terkenal baik, berhikmat, gitu ya, dan mengerti firman Tuhan untuk jadi diaken dari 7 yang diangkat, gitu. Orang yang sangat luar biasa, anak penghiburan artinya. Dan dia adalah salah seorang dari 70 murid yang diutus Yesus 22. Termasuk juga Markus, termasuk juga Lukas, menurut catatan Ortodoks. Jadi dia bukan murid yang tidak mengenal Yesus secara langsung. Ini dari 70 murid. Mengapa? Karena ternyata rumah Markus itu pusat kegiatan kekristenan. Jadi pada waktu perjamuan terakhir dan Yesus membasuh kaki murid-muridnya, yang membawa air itu menurut tradisi gereja Ortodoks adalah Markus yang bawain air itu baskom ke Yesus waktu Yesus mencuci kaki murid-muridnya. Dan rumah yang dipakai adalah rumahnya, rumah Maria yang dipinjam untuk perjamuan terakhir. Ya, dia juga yang ngikutin Yesus, tapi pada waktu ditangkap dia melepaskan diri dan lari, meninggalkan pakaiannya di tangan yang menangkap. Jadi rumah ibunya di Yerusalem cukup besar untuk menampung orang Kristen mula-mula yang udah ratusan bisa ribuan. Sehingga pada waktu kita melihat pergumulan dan tantangan gereja, mereka kumpulnya tetap di rumah itu. Jadi pada waktu Petrus dibebaskan dari penjara, dari 4 penjagaan pasung, malam dia keluar bingung mau kemana, yang dia pikir satu, ngumpulnya pasti di sana. Dia pergi ke rumah Maria, dan mereka masih punya pembantu, paling tidak satu namanya disebut Rode, yang hafal benar suara Petrus gitu kan. Bilang Petrus lolos, bukan itu hantunya katanya, pasti udah dipenggal juga. Nah, jadi rumah itu sangat terkenal untuk kegiatan Kristen mula-mula. Ini bukan orang miskin. Orang bilang, oh dia anak manja, anak apa. Tapi ingat, pelayanan Paulus adalah pelayanan bukan kita yang khotbah di gereja dan cuma sekedar KTB atau komsel. Ini masuk daerah-daerah yang non-Kristen,
di mana resiko nyawa, penganiayaan, pembantaian di depan mata, dan berkali-kali dia menghadapi itu. Sehingga sebagai orang muda, gentar juga hatinya melihat Paulus dan juga Barnabas, sepupunya begitu nekat memang. Sehingga pada akhirnya dalam perjalanan misi yang pertama, ia minta pulang di Pamfilia. Ya jelaslah Barnabas sudah pasti mengingatkan, menasehati supaya jangan balik, tapi ngotot pulang, dan itu sangat mengecewakan Paulus. Dan pastinya mengecewakan Barnabas juga, gitu ya. Nah, kalau kita lihat Kisah Rasul pasal 12 ayat 5, Barnabas dan Saulus kembali ke Yerusalem setelah menyelesaikan tugas pelayanan mereka, dan mereka ingin melihat lagi jiwa-jiwa yang telah mereka layani, dan ingin membawa juga Markus, disebut juga Yohanes. Gitu. Paulus bilang nggak level. Dua sahabat sangat senior, bahkan dalam Alkitab Barnabas Saulus, baru nanti pasal ke-13 ke atas baru Paulus Barnabas. Dia tidak masalah. Barnabas bisa mempertaruhkan reputasinya sebagai pengkhotbah terkenal dunia saat itu, di jajaran seluruh gereja di dunia yang dikenal saat itu, demi seorang anak muda yang tak pernah terkenal, yang meninggalkan pelayanan. Tapi dia tahu anak ini punya potensi. Dan disitulah hebatnya Barnabas. Setelah peristiwa dengan Paulus selesai sudah, tak ada lagi namanya disebut sepanjang surat Paulus pun Kisah Rasul. Jadi Kisah Rasul 15 itu poin terakhir. Mereka berpisah dan setelah itu Barnabas hilang dari peredaran. Muncul lagi ada surat Barnabas, bukan Injil Barnabas. Itu kesalahan fatal. Banyak orang mengakui Injil Barnabas sebagai satu fakta. Yang ada adalah cuma surat Barnabas. Nah, Barnabas melihat Markus menjadi suatu pribadi yang sangat luar biasa, sehingga ia membinanya, dan hasilnya kita lihat. Tidak sampai 30 tahun, bahkan ya tidak sampai 30 tahun dari meninggalnya Yesus, mungkin sekali 15-16 tahun, Injil Markus sudah ada. Satu kegiatan Yesus yang paling lengkap dan berita Injil yang paling padat. Penginjilan. Itu yang dia lakukan. Yang awalnya ditolak oleh Paulus. Sangat luar biasa. Mengapa? Dia menjadi murid yang bertumbuh dari orang yang penakut. Orang meninggalkan pelayanan. Itu bisa berubah begitu luar biasa. Karena bimbingan Barnabas. Barnabas enggak ada memang nulis satu surat yang dicatat sebagai firman Allah di Alkitab. Hanya surat Barnabas dalam sejarah gereja mula-mula ada. Tapi coba perhitungkan perannya Barnabas. Dari Paulus ada 16 surat perjanjian baru paling tidak. Kalau plus tambah lagi Ibrani, ya tambah lagi. Plus di situ juga dari pelayanan ini bisa muncul Injil Markus. Bisa bayangkan luar biasanya Barnabas menghasilkan orang-orang hebat. Dan Paulus merekrut Lukas dalam pelayanan yang menghasilkan Kisah Rasul dan Injil Lukas. Itu juga menjadi sesuatu buah pelayanan daripada Barnabas. Kenapa? Karena Lukas bertumbuh pesat. Dari 70 orang murid itu menjadi pendamping kesehatan untuk Paulus, menjadi hal yang luar biasa. Saya menulis satu kalimat, hanya orang yang telah mengalami perubahan yang dapat mengubah hidup banyak orang. Orang yang tidak pernah berubah, tidak pernah mengerti tantangan, pergumulan, dan kesulitan. Oleh sebab itulah orang yang tak pernah dimuridkan, sulit memuridkan orang lain. Kenapa? Karena top down, yang ada order gitu loh, komen, tapi bukan pemuridan. Memuridkan sesuatu yang tidak pernah mudah. Dan Barnabas adalah murid yang memperhatikan bagaimana 12 rasul bertumbuh. Tapi selalu ada ring dalam kehidupan Yesus dari 70 orang murid itu. Sehingga pada waktu pemilihan diaken, dipilih orang, bahkan hampir juga jadi calon rasul, sebetulnya penggantikan Yudas, bukan hal yang mudah, gitu ya. Kenapa? Dari awal dia sudah bersama dengan Yesus, kan pilihannya di sana. Orang-orang yang sejak pelayanan Yesus dari mula itu ada bersama-sama mereka. Mereka ada. Dan perubahan itu menjadi sangat luar biasa. Ya, saya pakai Kenshi Himura, gitu ya. Roren Kenshin. Kenapa? Karena problemnya
besar perubahan. Dari pembunuh menjadi orang yang membela masyarakat kecil tanpa harus membunuh walaupun resikonya nyawa. Itu menjadi sesuatu yang sangat luar biasa, bahwa dunia pun berpikir dan selalu melihat hanya orang yang mau bertumbuh, hanya orang yang mau berubah yang menjadi besar, yang bisa menjadi hebat. Whatever backgroundnya, masa lalunya, berantakankah, gagalkah, meninggalkan pelayanankah, dalam hal ini saya harus banyak bertobat. Kenapa? Karena saya suka jengkel kalau melihat orang lama berubah, dalam artian udah tahu itu dosa, tetap aja dia tetap selingkuh di situ. Masih yakin lagi pelayanannya diberkati Tuhan. Gimana nggak jengkel gitu? Saya bilang udahlah, nggak usah datang lagi ke saya konseling kalau kau nggak mau tinggalkan laki-laki itu. Dan atau kadang psikolog bilang, lu tuh konseling orang atau nembak orang sih, kau langsung jeplak. Saya bilang dia udah tahu kok kebenaran, nggak perlu muter-muter. Sekarang kau mau lakukan atau tidak? Dan cuma itu. Nah itu pergumulanmu, bukan saya. Mengubah hidup banyak orang ternyata bukan hal yang mudah karena perlu proses pendampingan. Disinilah Barnabas menjadi orang yang hebat. Bahkan pada saat orang yang didampingi lebih hebat dari dirinya, ia bersedia mundur untuk maju. Paulus, Markus, dia nggak merasa dirinya tercoreng, terzolimi atau ditinggalkan. Ada banyak pemimpin sekarang selalu punya stempel, oh itu murid saya, oh itu ini saya, oh itu orang saya gitu. Kenapa? Seakan gua yang ngubah dia loh. Paulus nggak pernah tuh di label sama Barnabas, ini murid gua ya. Gitu. Ini anak buah gua ya dulu, enggak. Ini junior gua nih, enggak. Itu rekan sekerjanya dan setelah itu menjadi leader. Dia mengatur, dia memimpin decision tetap. Tapi pada saat beda pandangan, dia tetap berpihak pada yang benar. Apa yang dia lakukan, dia tahu itu benar. Dan itu yang hebat. Tidak mudah ribut dengan pemimpin besar. Apalagi berkarisma seperti Paulus. Dan di gereja-gereja kita tahu, take it or leave it. Kalau tidak terima, out. Kenapa? Karena pemimpin selalu benar. Gembala selalu benar. Kalau nggak setuju, silakan mundur. Bukan tipikal Barnabas. Sehingga kalau kita melihat perubahan, mindset yang bertumbuh, ini untuk milenial masih ingat Naruto. Dianggap monster, bodoh, anak bawang, sumber masalah, troublemaker, anak sial. Pokoknya dari sial, dia sial aja semua, satu geng gitu. Satu grup, nggak ada yang mau terima. Kenapa? Udah lemah. Tetapi saya suka psikologi perkembangan dalam film ini. Kenapa? Di tengah dunia shinobi yang penuh dengan setan dan darah, pembunuhan, pembantaian, dan kebencian, yang diangkat satu. Kesetiaan, persahabatan, dan kasih mengatasi semua kekuatan dewa, setan apapun. Gitu loh. Wow, kadang saya bilang kok bisanya dunia punya harapan seperti itu dan gereja jargonnya itu. Tapi nggak muncul orang demikian yang bisa berubah dan mengubah jemaat. Kita seringkali ya take it or leave it. Lu nggak mau ikut aturan gereja, out. Gitu. Keluar. Atau lu nggak mau terima aturan keluarga, out. Nah, jarang orang tua memang bisa membimbing anak. Sehingga dari keluarga broken home, kalau tumbuh anak yang baik itu anugerah Tuhan. Karena ketemu hamba Tuhan, ketemu mentor, ketemu guru yang baik. Sehingga bisa berubah. Kalau enggak, hancur minah. Gitu. Mengapa? Karena memang sudah bohwat kadang dengan hidupnya sendiri. Coba Yunus lihat, pada waktu meninggalkan pelayanan, mati pun dia seneng. Orang lagi kalap, dia tidur nyenyak. Whatever. Gak ada harapan bagi dia. Itu ngerinya. Kalau sudah meninggalkan pelayanan, dia merasa sudah meninggalkan Tuhan, hidup itu sebetulnya udah gak ada lagi satu greget untuk bisa bertindak. Barnabas memberikan satu hal yang luar biasa. Apalagi vonis orang selabel, Paulus yang menganggap lu gak level pelayanan. Bayangkan sudah di label demikian. Lu gak level. Lu udah anak sial, lu udah gak mungkin berkembang, lu udah gak mungkin, udah dikutuk orang tua, lu gak berakar, lu gak akan berbuah. Banyak kali kita dengar kalimat-kalimat itu di tengah kemarahan. Tapi dengan Tuhan, dari tangan orang yang tepat, itu menjadi sesuatu yang sangat berbeda. Pada waktu dia bilang, gua gak akan mati sebelum jadi Hokage. Orang pada ngetawain dia, kenapa? Sangat tidak level, tapi dia mencapai itu. Dan bukan diakui cuma di negaranya, bahkan 4 negara yang berbeda. Dari negara air, tanah, api, angin.
Sampai ratusan seri dan ditonton puluhan juta orang. Saya kadang bingung, film karton tapi penggemarnya puluhan juta gitu ya. Sebetulnya apa yang diinginkan gitu. Dan saya belajar dan ternyata saya belajar banyak dan kadang nangis. Kenapa? Saya belum sampai level yang diharapkan dunia seperti itu. Mengasihi tanpa reserve. Walaupun itu bisa membunuh nyawanya. Dan itu yang dilakukan Barnabas. Dia bisa mati karena Paulus mengkhianati. Dia bisa kehilangan segalanya. Kenapa nggak ada garansi Paulus itu akan beres pada waktu pertama dia bertemu. Tapi dia tahu bahwa Tuhan bekerja, tak ada yang bisa mengubah. Walaupun dunia kadang belum bisa percaya. Nah itu dunia punya harapan dan gereja sudah melihat itu. Pada akhirnya muncul logo-logo seperti ini. Keberanian dan semangat seekor singa terbang menggabungkan raja hutan dan juga raja udara. Raja wali dan singa dalam satu pribadi, Markus. Wow. Pada waktu saya belajar ini, waduh, bodohnya saya puluhan tahun pelayanan gak pernah ngerti gambar. Kenapa Markus diidentikan dengan itu? Karena pada saat di tangan Barnabas dia berubah. Dia berani penginjilan melewati 7 samudra boleh dikatakan dengan Paulus, dengan Petrus, dengan Barnabas. Dengan orang-orang hebat. Dan dia tidak takut menghadapi tantangan di Mesir. Dia pergi dengan Petrus balik lagi ke Sandrea. Yang akhirnya mengakhiri nyawanya. Tapi ada keliling. Sehingga gereja memberikan label, lambang, singa bersayap. Ini di penis gereja. Patungnya ada Injil Markus, ada Markusnya. Kadang kalau orang sedikit-sedikit, wah ini okultisme nih. Dianggap, ya nggak selalu lagi, film Narnia aja juga yang karang C.S. Lewis gitu kan. Lord of the Ring juga Tolkien gitu. Bicara tentang persahabatan dan gak ada artinya kekuatan dunia. Mau cincin sehebat apa. Tanpa kasih, tanpa kesetiaan, tanpa persahabatan. Semua bicara tentang Kristus. Cuma kadang kita terlalu dangkal untuk memahami kehidupan. Jadi pada waktu kita bicara tentang Markus belajar banyak dari para pemimpin hebat. Memang yang menjadi bapak rohani yang luar biasa adalah Barnabas. Membuat Markus tidak melarikan diri. Dan tidak sakit hati, luka batin terhadap Paulus yang bilang dia lu gak level, lu gak layak untuk menjadi hamba Tuhan. Bahkan untuk masuk tim gua gak bisa. Oh, Markus tahu Petrus pernah ribut juga dengan Paulus. Tapi bisa bayangkan bagaimana Petrus bilang ini anakku yang terkasih, anakku yang tercinta, Markus. Dan Petrus tidak membawa dendam pada waktu dihantam oleh Paulus. Lu munafik. Kalau lu pemimpin gak hidup benar, bagaimana? Lu bisa bawa orang lain berubah. Ternyata luka-luka itu tidak terimbas kepada Markus. Barnabas dikecewakan Paulus, diremehkan, dihina, bahkan suruh pilih, lu pilih dia atau gua. Bayangkan. Sampai sekasar itu Paulus, padahal dia tahu ini kakak rohaninya, seniornya dalam Tuhan, di pelayanan sebagai murid Kristus. Paulus masih junior, yang gak ada apa-apanya saat itu di percaturan gereja mula-mula. Lantas sekarang ditantang, seorang anak muda yang gak dikenal, yang meninggalkan pelayanan, yang mau diajak lagi pelayanan karena sudah mau berubah. Dengan seorang figur tokoh sentral KKR dunia. Dengan segala mujizat dan kejeniusan intelektualnya dalam tulisan dan surat-suratnya. Dan Barnabas memilih sesuatu yang sangat tidak logis. Markus. Dan bisa dibayangkan kalau melihat bagaimana mentornya itu Barnabas, mentornya itu Paulus, dan mentornya itu Petrus. Gimana gak hebat itu Injil Markus? 3 jadi 1. Dari orang-orang yang langsung menghadapi peristiwa. Dan dia bersama dengan mereka bertahun-tahun. Ini menjadi sesuatu yang sangat indah. Kalau melihat bagaimana Barnabas mempunyai arti yang sangat luar biasa. Lembutnya, pedulinya pada sesama menular kepada Markus. Pelayanan penginjilannya itu mengalir dari hatinya. Dia tulus dan juga mengampuni. Dia tidak dendam kepada Paulus saat Paulus berkata, bawalah Markus bagiku karena pelayanannya penting. Yang ada tinggal Lukas sekarang. 2 Timotius 4 itu hampir mati di penggal.
Sudah dipenjara di Roma. 2 Timotius 4 ayat yang ke-11. Bawalah Markus padaku, karena pelayanannya penting bagiku. Bayangkan, Paulus harus mengakui kesalahannya. Dia orang yang hebat. Dalam Filipi juga disebutkan bagaimana Markus mempunyai peran. Ada denda, Markus bilang, dulu lu hina gua, sekarang lagi butuh aja lu. Gitu kan? Enggak. Lu panggil gua lu. Ini resikonya nyawa, bukan duit, bukan jabatan, bukan fasilitas. Yang ketiga, Barnabas itu sangat luar biasa, pemimpin yang berjiwa besar. Tidak mendendam dan tidak ada kata-kata negatif tentang Paulus yang muncul tersirat dalam pembinaannya pada Markus. Sehingga Markus dengan entengnya tetap melayani dan membantu Paulus dalam pelayanan di Filipi. Jadi sesuatu yang luar biasa. Dan pemberita Injil yang tak pernah takut ini menular kepada Markus sehingga dia digelari memang singa. Hatinya, jiwanya untuk jiwa-jiwa. Makanya kalau perhatikan kata penginjilan atau Injil di Injil Markus lebih kuat 4 kali lipat daripada Matius, Lukas ataupun Yohanes. Bicara kata Injil. Lihat kalau sempat 10. Salam kepada kamu dari Aristarkus, temanku sepenjara, dan dari Markus. Perhatikan. Kemenakan Barnabas. Ini sebenarnya udah jadi sepupu Barnabas harusnya. Tentang dia kamu telah menerima pesan, terimalah dia apabila dia datang kepadamu, dan dari Yesus yang dinamai Justus. Hanya ketiga orang ini dari antara mereka yang bersunat yang menjadi temanku sekerja untuk kerajaan Allah. Mereka itu telah menjadi penghibur bagiku. Bisa dibayangkan saat semua yang lain kabur, Markus nggak bilang dulu lu tolak-tolak gue, sekarang semua udah pada tinggalkan, baru coba enggak. Rekanku, temanku sepenjara, gitu ya, di penjara Aristarkus, Markus ada, enggak lari. 1 Petrus 5:13 sering dikatakan, teman-teman sejemaat di Babylon yang juga terpilih oleh Allah mengirim salam kepadamu. Begitu juga anakku Markus yang tercinta. Lihat karakternya seperti apa. Orang-orang keras, orang-orang hebat bisa mengakui Markus menjadi pribadi yang begitu luar biasa, begitu agung, begitu berubah dan menjadi besar. Dalam situasi yang seperti inilah Markus mengambil tanggung jawab untuk menyampaikan pesan Injil dalam keberanian dan kekuatan singa. Sehingga kalau lihat gambar Markus selalu ada ekor singa. Menjadi sesuatu tantangan tersendiri bagi kita. Apakah kita semakin berani atau semakin down, semakin loyo melihat radikalisme yang semakin marak. Dan kadang banyak pendeta keberaniannya kalah sama Eko, Ade Armando ataupun Denny Siregar bicara tentang gereja, gitu ya. Markus adalah pendiri agama Kristen di Mesir atau sejak di Alexandria, didatang ke Alexandria sekitar tahun 48 Masehi. Awalnya dia datang tidak tahu berbuat apa, sendalnya rusak, dia pergi ke tukang reparasi sendal sepatu orang Yahudi Ananias. Ternyata pada waktu neken nusuk pisau yang untuk motong itu ngiris tangannya putus. Dia ngejerit, Allah yang esa. Waktu Markus dengar itu dia tahu orang ini bisa diinjili, didoakan, tangannya nyambung, bertobat. Sehingga gereja Katolik menganggap Markus itu satu orang kudus, punya penuh mujizat. Jadi berdoa untuk mujizat, berdoa juga dengan Santo Markus gitu ya. Kenapa? Mujizatnya banyak. Dan Ananias membawa Markus ke rumahnya dan seluruh isi keluarganya berubah, dan inilah uskup pertama awalnya di Alexandria, tukang sepatu Ananias, yang berkembang menjadi gereja Koptik sekarang. Tahun 48. Kemudian setelah beberapa tahun di situ, gereja udah besar, dia tinggalkan, dia pergi dengan Petrus keliling pelayanan. 19 tahun kemudian dia balik lagi dan ketangkep menjadi akhir tahun 68 Masehi, jadi umur 63 tahun. Dia menjadi martir pada tahun 68 ketika para penyembah berhala dari Serapis, dewa Mesir Yunani, Serapion Abis, mengikatnya ke kuda dan menyeretnya melalui jalan-jalan distrik Alexandria di Bokalia. Hari pertama masih hidup di penjara, besoknya diseret lagi sampai pada hancur badannya, baru mati. Itu yang terjadi. Dan orang hebat yang seperti ini, yang kadang gereja kita nggak tahu.
Makanya saya bersyukur juga dengan tema ini. Jadi saya memiliki ngebongkar dari pandangan Katolik dan Ortodoks tentang Markus, lebih menghargai daripada gereja kita Protestan yang ya cuma taunya beberapa ayat itu. Tetapi Markus menjadi sangat luar biasa. Bukan hanya di Mesir seperti itu. Karena dengan Paulus, dengan Petrus, dia mempunyai dampak besar untuk banyak gereja pada saat yang tersebar di seluruh Asia kecil. Dunia yang dikenal kekristenan. Keluarga yang baik, gitu ya. Rumah yang terbuka, menghasilkan anak yang bisa mengecewakan mungkin. Tetapi selagi ada kehidupan, selalu ada kesempatan. Yang kita perlu doakan, apakah kita bisa menjadi mentor orang-orang seperti itu? Untuk lebih sabar, untuk lebih mengerti, dan melihat bagaimana akhir kehidupan mereka bisa lebih hebat daripada orang lain. Selain kita melihat film ini sedikit, Denzel Washington, sebagian udah banyak mendengar. Ada 8 menit tapi nggak sampai 8 menit, hanya beberapa menit saja mungkin. Number one. Put God first. Ini artis Hollywood ngomong Tuhan itu. Put God first in everything you do. Everything that you think you see in me, everything that I've accomplished, everything that you think I have, and I have a few things, everything that I have is by the grace of God. Understand that. It's a gift. 40 years ago, March 27th, 1975, it was 40 years ago, just this past March, I was flunking out of college. I had a 1.7 grade point average. I hope none of you can relate. I had a 1.7 grade point average. Nilai dia cuma 1,7 IP-nya. Nggak mentok kemana-mana, nggak ada yang mau terima. Yeah, I was sitting in the beauty parlor. I was sitting in my mother's beauty parlor. Tapi pada saat di salon mamanya ada seorang ibu yang menubuatkan dia akan berkeliling dunia dan bicara kepada jutaan orang. Every time I looked up, she was looking at me, just looking me in the eye. And I didn't know who she was, and I said, she said, somebody give me a pen, give me a pencil, I have a prophecy. March 27, 1975, she said, boy, you are going to travel the world and speak to millions of people. Now mind you, I flunked out of college. I'm thinking about joining the army. I didn't know what I was going to do, and she's telling me I'm going to travel the world and speak to millions of people. Well, I have traveled the world. And I have spoke to millions of people. But that's not the most important thing, the success that I had. The most important thing is that what she taught me and what she told me that day has stayed with me since. I've been protected. I've been directed. I've been corrected. I've kept God in my life. Directed, protected, corrected by God. I didn't always stick with him, but he always stuck with me. So stick with him in everything you do. If you think you want to do what you think I've done, then do what I've done and stick with God. Number 2, fail big. That's right. Fail big. Fatal. Today's the beginning of the rest of your life, and it can be very frightening. It's a new world out there. It's a mean world out there, and you only live once. So do what you feel passionate about. Take chances. Professionally. Don't be afraid to fail. There's an old IQ test was 9 dots, and you had to draw 5 lines with a pencil within these 9 dots without lifting the pencil. The only way to do it was to go outside the box. So don't be afraid to go outside the box. Don't be afraid to think outside the box. Don't be afraid to fail big, to dream big. But remember, dreams without goals are just dreams, and they ultimately fuel disappointment. So have dreams, but have goals. Life goals, yearly goals, monthly goals, daily goals. I try to give myself a goal every day. Sometimes just to not curse somebody out. Simple goals, but have goals. And understand that to achieve these goals, you must apply discipline
and consistency. In order to achieve your goals, you must apply discipline, which you've already done, and consistency every day, not just on Tuesday and miss a few days. You have to work at it every day. You have to plan every day. You've heard the saying, we don't plan to fail, we fail to plan. Hard work works. Working really hard is what successful people do. And in this text, tweet, twerk world that you've grown up in, remember, just because you're doing a lot more doesn't mean you're getting a lot more done. Remember that. Just because you're doing a lot berarti kita more bertumbuh, belum tentu itu. doesn't mean you're getting a lot more done. Don't confuse movement with progress. My mother told me, she said, yeah, because you can run in place all the Kita bukan time. hanya sekedar sibuk pelayanan, ketika ada kemajuan secara rohani dalam pribadi kita. Progress. Number 3, you'll never see a U-Haul behind a hearse. I'll say it again. You'll never see a U-Haul behind a hearse. I don't care how much money you make, you can't take it with you. And it's not how much you have, it's what you do with what you have. We all have different talents. Some of you will be doctors, some lawyers, some scientists, some educators, some nurses, some teachers. Yeah, okay. Some preachers. The most selfish thing you can do in this world is help someone else. Why is it selfish? Because the gratification, the good. Ya, teman-teman yang mau lanjutin bisa cari Denzel Washington gitu. Kalimatnya sangat luar biasa. Put God first. Untuk berubah, Tuhan itu segalanya. Pemimpin bisa mengecewakan, pendeta bisa mengecewakan, orang tua bisa mengecewakan, suami bisa mengecewakan, istri bisa mengecewakan, bos kita di kantor bisa mengecewakan, pacar bisa mengecewakan, guru, dosen kita bisa mengecewakan. Tuhan tidak. Kan itu jangan mundur dan jangan mutung, jangan hilang hidup kita hanya karena kita dikecewakan dan ditolak atau dianggap nggak level. Saya kasih contoh dari yang film kartun sampai yang kisah nyata. Dan berbicara tentang Tuhan di wisuda, bukan sekolah Alkitab, gitu bukan hal yang mudah. Ngomong umum dan di beberapa sekolah bergengsi di Amerika bicara tetap hal yang sama, put God first. Dan jangan takut untuk gagal. Markus gagal berkali-kali, tapi dia bangkit. Dan bersyukur memang punya mentor-mentor yang hebat. Karena itu bersahabatlah, bergaullah, sharinglah, bertanyalah, jangan takut dengan dosen, dengan guru, dengan pembina kita di gereja, di remaja, di pemuda, di kantor kita. Mutual friendship dengan orang-orang yang bisa membangun kita, bukan sekedar menghina meremehkan kita. Dalam era COVID ini banyak kita yang berantakan dalam studi, dalam karir, dalam bisnis, ekonomi, keluarga. Fail back big gitu. Gagal besar gitu. Mungkin kita membawa backpack kegagalan kita setiap saat. Bahwa kita orang yang gagal, yang tidak mungkin berhasil. Nah itu harus dilepaskan. Markus melepaskan itu. Dia tidak membawa dirinya dan menganggap, gue memang udah kayak gini. Udah gak dipakai Tuhan, udah meninggalkan pelayanan, gak ada karunia lagi. So what? Gitu loh. Mungkin lebih sial lagi orang berkata, gue udah menghujat Roh Kudus nih. Gitu. Karena gak mau mentaati firman Tuhan, sudah meninggalkan Tuhan. No! Selalu ada harapan, termasuk para mualaf. Pun bagi hamba Tuhan yang telah meninggalkan pelayanan jadi mualaf. Selagi mereka hidup masih ada harapan. Dan kita tidak bisa melabel mereka orang-orang calon neraka. Apalagi menghina keluarga. Tidak. Kita bisa menegur mereka tapi bukan menghina mereka. Dan seringkali waktu tidak bisa kita permainkan. Kita udah banyak memboroskan waktu dalam pelayanan, dalam kehidupan asal hidup. Hari ini, minggu ini, kalau kita ditanya,
Perubahan apa yang Yesus telah buat dalam hidup kita? Yang dunia bisa lihat. Dunia bisa saksikan. Guru bisa saksikan. Sekolah bisa saksikan. Kampus bisa saksikan. Keluarga bisa saksikan. Dalam hal apa kita berubah? Perubahan apa yang kita mau? Mau sampai kapan kita tidak berubah? Kita punya choice. Mau tenggelam dengan sakit hati, kekecewaan dalam pelayanan, atau kita kembali kepada Tuhan dan melihat Tuhan sebagai segalanya dan kembali melayani dengan lebih all out seperti Markus. Walaupun sudah nggak ada Barnabas, dia berjalan dengan Petrus, dia berjalan dengan Paulus, nggak ada problem. Dia bukan orang yang membawa sakit hatinya sampai ke liang kubur. Never, ever. Growth mindset. Bukan fix. Sekali gagal, selesai. No. Mari kita bangkit. Waktu kita nggak banyak di tengah era pandemik ini. Dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan. Kita nggak pernah tahu. Tapi mari kita berjalan dengan Tuhan. Dan berikan yang terbaik seperti poin yang ketiga. Bukan hanya tempatkan Tuhan di atas segalanya. Berani untuk gagal. Ketiga, do the best with what we have. Yuk kerjakan yang terbaik dengan apa yang kita miliki sekarang. Tidak nunggu kaya, tidak nunggu sukses, tidak nunggu besar. Apa yang kita bisa lakukan dalam pelayanan, kita kerjakan, kita lakukan. Apa yang kita bisa lakukan untuk sesama, berbagi hidup dengan sesama, yuk kita lakukan. Ya, saya bersyukur tanggal 5, 6 ini mungkin anak-anak pemulung yang kami sekolahkan, 7-7-nya pada mau nginep di rumah. Gitu kan mereka kangen. Mereka cari ngatur waktu cuti sama-sama dan sekolah untuk bisa nginep satu malam dan ngobrol. Nostalgia kembali dengan nasi goreng kuning atau mie yang biasa Lian buat untuk mereka kalau mereka udah pada nggak makan. Dan mereka udah berpikir untuk beli rumah. Karena 3-4 orang udah mulai bekerja. Satu hal yang luar biasa, masih pakai jilbab mereka, Tapi apa yang kita tanam, mereka tahu kami orang tuanya, Mereka tahu Tuhan itu berkuasa, Bahwa hidup itu tetap indah. Gitu. Mari jalani kehidupan ini. Karena ini mungkin waktu kita terakhir. Esok kita nggak pernah tahu. Apakah masih ada atau tidak. Ya, pada saat saya mempersiapkan ini, saya juga mempersiapkan untuk mengajar guru-guru di Papua. Dan saya tahu saya berangkat ke daerah yang juga sering kali konflik dan sedang juga bermasalah. Pegunungan, Yahukimo. Saya tahu setiap waktu kita punya. Itu sangat sedikit. Kita nggak tahu, the last chance pelayanan kita. Tapi mari kita mau mengakhiri dengan baik. Dan selagi ada kesempatan, dan dalam kemewahan, kebebasan, ekonomi, kesehatan, fasilitas, privilege, do the best. Beri yang terbaik bagi Tuhan, bagi sesama, bagi pelayanan, bagi kabar baik. Kita tidak takut memberitakan Injil. Sebagaimana Markus lakukan. Kita satu dalam doa, kita tunduk kepala. Masing-masing kita berdoa. Mungkin kita pernah merasa gagal, kita pernah merasa mengecewakan Tuhan, gereja, pelayanan, atau malah dikecewakan oleh hamba Tuhan. Oleh Tuhan, kita merasa dengan keluarga, kantor, atau apapun, lepaskan pengampunan. Jangan simpan dendam. Karena itu akan membawa kita ke algojo. Selagi kita tidak melepaskan pengampunan yang akan menyiksa kita melalui kesehatan, ekonomi, keluarga, pelayanan, masalah yang tak akan pernah selesai. Karena hanya orang yang mengampunilah yang akan diampuni oleh Tuhan Yesus. Tidak ada alasan kita tidak bangkit dan berubah. Hanya karena kegagalan kita di masa lalu. Tapi kita juga belajar jangan menghina orang, jangan melabel orang hanya karena satu kali kegagalan. Dan jangan menganggap orang tidak level dengan kita. Dalam pelayanan, dalam kehidupan, dalam pergaulan. Bahwa Tuhan bisa mengubah yang dari debu bisa menjadi meteor indah di langit. Menjadi bintang-bintang yang cemerlang. Dari sampah bisa menjadi berkat marwah bagi banyak orang yang hebat. Kalau Markus bisa berubah, Paulus
menegur Petrus. Petrus tidak dendam. Dia mengatakan, Paulus pikirannya sangat dalam, tulisannya sangat dalam. Harus hati-hati memperhatikannya, menafsirkannya. Kalau tidak bisa menjadi kebinasaan sendiri. Barnabas mengangkat Paulus, mendampingi Paulus, menolong Paulus, tapi akhirnya terbuang oleh Paulus karena membela Markus. Dia tidak mendendam dan tidak ada racun kebencian kata-kata yang terucap pada saat membina dan mendampingi Markus bertumbuh. Markus pun tidak dendam, sehingga tetap mendampingi saat Paulus dipenjara dan mengakhiri hidupnya. Ia tetap ada. Dan pelayanannya menjadi begitu penting bagi Paulus. Selalu ada kesempatan selagi kita masih hidup. Mari kita memilih untuk hidup maksimal. Sehingga ada perubahan di tengah kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan. Bapa, Engkau mengenal setiap pribadi kami. Engkau mengenal jalan hidup kami. Seluruh kegagalan, bahkan di tengah kesuksesan semu yang kami banggakan. Sebenarnya tak pernah terlepas dari banyak orang yang mendampingi kami, yang membentuk kami, yang mendoakan kami, yang mensupport kami. Bahkan menolong kami dan mengerti kami. Di tengah kami kadang tak layak dimengerti dan kadang bertingkah terlalu arogan dan sombong. Kalau kami masih ada di tengah situasi hidup, di tengah pandemik seperti sekarang ini dengan kecukupan, bahkan masih bisa makan 2 kali sehari, kami bersyukur ya Bapa. Karena Engkau masih memeliharakan kami. Dan ajar kami untuk bangkit dengan apa yang masih kami miliki. Untuk yang terbaik yang kami bisa kerjakan. Karena kami tahu bahwa Tuhan tak akan pernah memberikan pergumulan, tantangan, dan mengizinkan pencobaan terjadi yang melebihi kekuatan kami. Sehingga kami tetap meyakini bahwa segala perkara yang terjadi dalam hidup ini, menyenangkan atau tidak, tetap akan selalu mendatangkan kebaikan bagi kami. Sekalipun itu bisa muncul karena kecerobohan kami dalam mengambil keputusan di tengah hidup ini. Ajar kami kiranya untuk terus bertumbuh. Dan ajar kami kiranya juga berani untuk mampu mendampingi orang lain yang dianggap gagal di tengah masyarakat. Melalui kabar baik-Mu, melalui belas kasihan-Mu, melalui kuasa Roh Kudus-Mu. Untuk melihat jiwa-jiwa itu tampil sebagaimana Markus. Sebagai singa terbang. Yang menguatkan, memberikan pengharapan, pencerahan, dan keselamatan yang disampaikan ke mereka di dalam Kristus. Tanpa takut dan gentar. Betapa kami rindu hidup kami boleh menjadi berkat dalam kapasitas kami masing-masing secara maksimal. Dan bukan sekedar menjadi Kristen. Berkati kami Tuhan Gia Mabes ini. Baik kami yang ada di gereja maupun di rumah dan pergumulan kami masing-masing. Ajar kami untuk terus bertumbuh, berubah. Memiliki mindset yang bertumbuh. Bukan yang fix. Yang menganggap bahwa kami kebal terhadap kritik dan tidak bisa dikritik karena kami merasa pemikiran kami, tindakan kami, keputusan kami begitu perfect. Sehingga tidak ada yang boleh mengkritisinya. Ampuni kami. Karena kami kadang terlalu egois dari anugerah dan kemurahan-Mu yang kami nikmati. Ini doa kami Bapa. Betapa kami rindu menjadi orang-orang yang bisa mendampingi orang lain. Dan didampingi oleh orang-orang hebat. Untuk hidup kami lebih maksimal bagi kemuliaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Amin.